Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kharraja, dan telah meriwayatkan At-Tabarani, Imam Tabarani, bi isnadihi, dengan sanad beliau, an Abi Umamah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha, sesungguhnya Allah, la yujarribu, sungguh Allah mencoba, menguji, ahadakum, salah satu dari kalian, bil bala'i, dengan ujian. Diberi ujian untuk diuji. Kama yujarribu ahadukum, sebagaimana salah satu dari kalian menguji zahabahu, mas kepunyaan dia, bin nari, diuji dengan dipanaskan di api. Orang ketemu emas zaman dulu, biar tahu ini emasnya murni apa tidak, ada campurannya atau bahkan palsu. Maka untuk mengujinya adalah dengan dimasukkan di api. Maka begitu dimasukkan di api akan kelihatan. Kalau emas murni, begitu dimasukkan di api kelihatan ciri khasnya emas murni. Itulah orang-orang iman yang diridhai Allah, begitu diuji, lulus di ujian, ini emas murni. Az-zahab al-ibris, emas murni. Kemudian ada lagi dipanaskan, ya ada emasnya, tapi tidak semurni yang awal. Ini tingkatan yang kedua. Kemudian ada tingkatan yang enggak lulus, sepertinya emas. Begitu diuji, ternyata yang keluar bukan emas, malah menghitam. Oh, emas-masan. Nah, inilah yang begitu diuji tidak lulus dalam ujiannya. Maka kalau kita ini tahu begitu, itu akhirnya begitu menghadapi ujian, kita ini harus super teliti dan hati-hati. Ini ujian untuk saya. Jangan sampai sudah diuji, sudah capek-capek, enggak lulus ujian, enggak dapat pahala, malah dapat murkanya Allah. Faminhu, maka sebagian dari emas, emas yakhruju, yang keluar, kadzahabil ibrizi, seperti emas yang murni, al-ibris al-khalis. Fadzalika, yang begitu itu, emas ketika dipanaskan di api tampak murninya. Alladzi, adalah orang, hamahullah, yang Allah telah melindungi dia, minasyuhubati, dari perkara-perkara yang tidak jelas. Lulus total, agamanya enggak ada campuran-campuran yang tidak benar. Wa minhu, dan sebagian emas yang dimasukkan api itu, emas yakhruju, yang dia keluar, duna dzalika, di bawahnya emas murni yang awal. Fadzalika, maka yang begitu itu, alladzi, adalah orang yang diuji, yasyukku ba'da syakki, yang dia ragu sebagian keraguan, tidak semulus orang yang pertama tadi. Ya, akhirnya bisa melalui ujian, tapi ada ragunya, ada komingnya, ada olingnya, ada begini, wanya gitu. Itu tetap masih dalam kondisi tidak gagal. Wa minhu, dan sebagian dari emas yang telah dipanaskan di api, emas yakhruju, yang dia keluar, kadzahabil aswadi, seperti emas hitam. Fadzaka, maka itu yang seperti emas hitam itu, alladzi, adalah orang yang diuji, uftutina, yang dia terkena fitnah di dalam menghadapi ujian. Terkena fitnah maksudnya agamanya jadi
rusak dengan sebab ujian itu. Takwanya menjadi rusak dengan sebab ujian itu. Sebelum dapat ujian sepertinya aja, ternyata begitu diuji, ma'adzallah dia ternyata enggak lulus, malah jauh dari agama. Dan ujian ini akan terus datang pada siapapun di dunia ini. Memang dunia ini tempatnya ujian. Ya, hadis yang akan kita baca ini lebih tajam lagi, bahwa di antara maksudnya ujian itu biar hamba itu merengek-rengek kepada Allah. Allah suka suaranya hambanya yang mencurhatkan permasalahannya kepada Allah. Tetapi kalau diuji ternyata malah nggak curhat kepada Allah, pergi ke tempat-tempat yang enggak diridhai Allah. Asalnya sebelum diuji soft awal, jamaah terus, begitu diuji wes selera teko langsung ngeluyur ra mulih-mulih. Itu beda lagi. Bukan malah curhat kepada Allah, bukan malah mendekat pada Allah, malah tambah jauh. Wah, ini berarti gagal. Wa kharaja aidan bi isnadihi anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah, sungguhnya Allah Azza wa Jalla yaqulu, sungguh Allah berfirman lil malaikati, kepada para malaikat, Intaliku, pergilah kalian, ila abdi, kepada seorang hambaku, fasubbu alaihil bala'a sabba, maka tuangkanlah oleh kalian alaihi, atas seorang hambaku itu, al bala'a, musibah, sabban, dengan benar-benar nuangkan. Beri dia ujian-ujian sebanyak mungkin. Fayahmadullah, ada tagnya yang lain? Fayahmadullah, semuanya sama. Allah. Fayahmadullah, maka begitu hamba tadi diuji oleh Allah, fayahmadullah, maka dia memuji Allah. Jadi hambanya ini memang luar biasa, diuji, begitu diuji malah muji-muji Allah. Fayarji'un, maka para malaikat kembali kepada Allah, fayaquluna, mereka berkata kepada Allah, ya Rabbana, wahai Tuhan kami, sababna alaihil bala'a sabba kama amartana, kami telah menuangkan atas dia musibah atau ujian dengan benar-benar kami tuangkan, kama amartana, sebagaimana Tuhan telah memerintahkan kepada kami. Fayaqulu, maka Allah berfirman, irji'u, kembalilah kalian kepada tugas-tugas kalian, atau irji'u, kembalilah kalian untuk menguji dia lagi, antara dua itu. Fa inni, maka sungguhnya aku uhibbu an asma'a sautahu, aku mencintai untuk mendengarkan suaranya hambaku yang diuji itu. Yang pertama diuji ternyata malah muji Allah, lulus. Maka para malaikat sowan kepada Allah, kami telah menguji dia, yang kami dengar dari dia adalah suara alhamdulillah. Maka Allah berfirman lagi, balik lagi, uji lagi, saya pengen mendengar suara dia alhamdulillah lagi. Kurang lebihnya maksudnya begitu. Maka begitu kita ini diuji husnudzon, ini Allah senang mendengarkan sikap-sikap saya ketika diuji dengan sikap-sikap yang menyenangkan Allah, yang meridhakan Allah. Wa Ibn Abbas radhiyallahu anhu 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man usiba bi musibatin bimalihi, barang siapa telah diuji oleh Allah bimusibatin, dengan sebuah musibah, bimalihi, yang terjadi pada harta dia, au fi nafsi, atau dalam diri dia, fakatamaha, kemudian dia menyembunyikannya, walam yushihiran nas, dan dia tidak menyebar-nyebarkannya kepada para manusia. Diuji, diam, bangkrut uangnya, atau uangnya hilang, atau dirinya ada sakit ini sakit itu, dia diam, tidak curhat kepada manusia. Karena maka adalah haqqan, pasti
'ala Allah atas Allah ayaghfir lahu untuk mengampuni dia. Ya Allah itu tidak suka hambanya diuji terus mencurhatkan ujian itu kepada hamba-hambanya Allah yang lain. Apakah kita akan mencurhatkan Allah yang Maha Penyayang kepada hamba yang sayangnya sangat kurang, sangat terbatas? Itu pun biasanya ada ambil-ambil manfaat sayang itu. Jarang yang sayangnya murni, itu jarang. Siap korban untuk temannya, siap korban untuk keluarganya, ternyata ada tendensi, ada pengen imbalan. Itulah manusia. Dan manusia itu siapa? Yang bicara, yang dengar itulah manusia. Akrab dengan temannya Ikram, ternyata biar jadi adik iparnya. Akrab dengan orang, Masya Allah, dekat, ternyata biar ikut urun bangun masjid dia. Ada coba tujuannya manusia berbuat baik itu. Kalau Allah itu berbuat baik pada hambanya, nggak hajat apapun dari hambanya. Maka Tuhan kita yang maha punya dan yang mempunyai kita juga, terus kita curhatkan kepada hamba-hambanya, itu ya benar-benar nggak sopan. Maka kalau ada hamba diuji oleh Allah kemudian dia tidak mencurhatkannya kepada orang-orang, Allah suka dengan sikapnya hamba ini, diampuni oleh Allah. وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يصيب المؤمن, tidak mengenai orang iman, min nasabin berupa kecapean, wala wasabin dan juga tidak berupa sakit, wala hamin dan juga tidak berupa memprihatinkan perkara yang akan datang, wala hamin dan tidak memprihatinkan perkara yang akan datang, wala hazanin dan juga tidak memprihatinkan perkara yang telah lalu, wala ghammin dan juga tidak memprihatinkan perkara yang sekarang. Ada yang mengatakan kebalikannya itu. Jadi kalau hamil itu prihatin pada perkara yang sekarang. Risau sekarang ini sampai ya risau lah, susah. Wala hazanin ngerisaukan perkara yang telah lalu, andaikan apa yang telah lalu, kejadian yang telah lalu dia susah. Wala ghammin, kejadian akan datang nanti, saya laku kawin enggak, saya nanti gimana, bojonya jelek apa bagus apa, itu gham. Tiham yang sekarang, hazan yang akan datang, yang telah lalu, gham. Itu semuanya akan menyebabkan dia ini goyang, menyebabkan dia ini teruji. Hatta syaukati yusahuha, sehingga duri yusakuha yang dia dikenai duri tersebut, illa kafarallahu biha min khatayah, mesti Allah akan menghapus biha dengan sebab perkara-perkara yang telah disebutkan tadi, min khatayahu, dari kekeliruan-kekeliruan orang iman tadi. Ya, orang itu kalau asalkan imannya benar, semua capeknya, sakitnya, prihatin sekarang, yang telah lalu apun yang akan datang, atau kena duri, itu semuanya akan mengurangi dosa-dosa dia. Warawahul Bukhari wa Muslim walafzuhu, dan lafadznya Imam Muslim, qal, beliau mengatakan, walafzuhu dan ma yusibu, warawahul Bukhari wa Muslim walafzuhu, dan lafadznya hadis, qala, beliau mengatakan, ma yusibul mu'mina, tidak mengenai orang yang beriman, min wasabin berupa sakit, wala nasabin dan juga tidak berupa capek, wala saqabin dan juga tidak berupa sakit lagi, wala hazanin dan juga tidak berupa memprihatinkan perkara yang telah lalu, hatal hamul ladzi yuhimhu, sehingga keprihatinan yang dia memprihatinkannya, illa kufira bihi min sayyiati, kecuali akan dihapus bihi dengan sebab perkara tersebut, min sayyiati, dari kesalahan-kesalahan dia. An-nasabu artinya an-nasab, at-ta'abu adalah capek, wal wasabu dan artinya al-wasabu al-maradu adalah sakit.